Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ferry Amsari. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, Maaf. itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo mau melihara dia, lo panggil namanya, gak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita sial aja dia dapat untung 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. oh Udah akur BMKG sama Green. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Wan? Hah? Kalau tahu, Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. udah amboy kok. Bah kabarnya udah. Alhamdulillah, sehat, Cing. Iya. Katanya penyuka kuliner banget ya. Sangat, Cing. Semua makanan atau hanya Semua makanan yang enak, Cing. tapi semua makanan enak buat lo. Saya suka sop saudara kalau di Makassar. Oke. Sop itu kan artinya saya orang Pindrang kan. Oh shit. Nggak tahu kan, Cing? Bisa juga saya orang Padang. Ya harus buat sop Padang. Iya. Jadi saya orang Pindang saudara waktu itu. Oke. Itu salah satu favorit saya di Makassar. Makassar. Ya, selain coto-coto ya. Iya. Kalau di Sumatera? Kalau Sumatera, kalau di Medan saya suka wak gepuk. Wak gepuk itu makanan apa? Dia campuran iga dibakar, campuran Arab dan Indonesia, dia kombinasikan. Wah, itu enak betul. Kalau di Medan itu memang nggak kayak Arab, India tuh agak-agak pengaruh ya sama makanan. Lumayan, ya memang pengaruhnya mungkin datang dari Aceh, Melayu dan segala macam. Berarti yang kari-karian juga suka gitu? Suka, Cing. Mie Aceh gitu? Apalagi itu, Cing. Jadi kalau di Medan sudah pasti mie Bangladesh, mie Aceh, sana-sana tuh. Sudah pernah ngelihat kopi namanya saya lupa, di sebuah warung nama Sop apa gitu ya. Saya orang apa nih? Ini kan udah sampai Medan. Saya orang apa? Saya orang perantauan, parapat. Kejebak sendiri. Jadi ada kopi, Ya. bukan dimasukkan kayak kalau di Jogja kan arangnya dimasukin ke atas. Ya. Ini ada tempat arang khusus ditaruh. Wah, itu enak betul. Ini Medan nih. Medan nih. Kopi Gimana? juga termasuk di penikmat kopi juga. Kan saya jualan kopi, Cing. Kopi apa namanya? Toko kopi seduh. Jagakarsa. Di Jagakarsa. Ya. Namanya toko Kopi seduh. kopi seduh. Itu jualannya jualan apa? Kopi dan penganan kecil-kecil. Jadi memang di situ buat kayak coffee shop gitu, orang buat Coffee ngopi, shop. buat ngobrol gitu. Ya, sekaligus kantor Temis Indonesia Law Firm di sana. Oh iya. Kapan-kapan, Cing, ayo, Cing. Ayolah, kopi Seduh. kopi seduh. Jalan Durian Jagakarsa. Jalan Durian Jagakarsa. Oh, enggak, jauh lagi. Dekat masjid. Pom bensin jadi patokan. Dekat masjid masih ada di situ. Iya. Nggak, yang dijual kopi apa kalau gitu? Kalau dulu kita mixnya itu antara kopi Sumatera, bisa kerinci, bisa gayo, bisa Bali. Tapi sekarang sudah 2 saja. Kalau nggak Solok Selatan, Solok Rajo, dengan yang lain. Emang Solo juga penghasil kopi, bukan beras Kopi. doang. Beras Solo. Ada sekarang tren salah satunya kekuatan kopi Sumatera itu di Kerinci, Blue Kerinci, setahu saya yang sangat terkenal. Satu lagi di Solok Rajo, itu kan daerah berdekatan. Dipisah Gunung Kerinci doang itu kan. Kopinya enak itu. Kopinya luar biasa enak.
Nah sekarang kalau di Kopi Seduh itu jual menu itu. Menu, Bulu Kerinci tidak ada. Tapi Solo yang ada. Solo, ya, Solo didatangkan langsung dari Solo atau di sini juga udah ada tuh biji-bijinya? Kakak ipar saya punya koneksi dengan teman-teman yang jualan kopi di Sumatera. Oh, nepotisme berarti. Semacam itulah. Iya. Tapi kalau senang kuliner Sumatera, biasanya kan yang pedas-pedas. Tapi Jawa juga senang, gudeg juga senang katanya. Sepanjang ada sambal. Kalau ada sambalnya pasti senang. Sambal tuh maksudnya cabe ya. cabe yang diulek. Diulek. Ya. Kalau cabe istilah sambal di sini dengan ini beda ya. Beda ya. Nah, kalau cabe bulat begitu ya yang tidak diolah apa-apa itu nggak suka saya. Kok bisa diulek di sini? Wah, itu bedanya saya orang Sumatera dengan teman-teman yang Jawa. Makan tahu sambil makan cabai bulat itu bisa 1 tahu 15 gitu. Iya, bisa kuat. Saya tuh heran tuh, ini makhluk macam apa gitu ya. Karena kalau saya pakai tahu makan 2 saya udah sangat kepedasan tuh, Cing. Tapi kan Sumatera pedas-pedas semua malah terkenal. Nah, itu kayaknya memang cara mengolah juga sangat menentukan. Gitu. Iya, anjay. Cing sudah pernah makan sambal cabai tapi masaknya melalui cara memasak nasi nggak? Ditanak gitu? Ditanak, dikasih di blender dulu, dimasukkan bumbu-bumbu, tapi dimasak ketika beras mau masak di dalam dandang. Dandang tahu ya? Iya tahu. Kalau yang muda-muda nggak tahu mungkin biasanya. Karena dia pakai rice cooker langsung. Ya. Nanti dikasih tulang ikan atau daging. Itu di nasi atau di airnya? Bukan di airnya, dia harus ada tempat khusus. Nanti ditaruh ketika nama air beras itu apa namanya? Air tajin. Air tajin gitu ya, ditaruh di antaranya, dimasak ketika air tajin itu mulai menggelegak. Itu sedap betul tuh. Di mana adanya itu? Di daerah sekitaran Bukit Tinggi, Payakumbuh dan lain-lain. Di sana langsung. Bisa. Ya harusnya bisa juga dibuat. Harusnya Kopi Seduh dia. Itu susah itu. Iya. Ternyata memang cukup ngulik juga masalah kuliner. Selain masalah hukum, ternyata kuliner jadi kan bisa dilihat dari postur badan. Iya. Memang penyuka segala macam makanan berarti. Yes. Termasuk penyuka segala macam hukum. Saya hukum perdata nyerah, Cing. Hukum perdata itu hukum yang bicara relasi orang per orang. Atau bersama badan hukum gitu ya. Itu bodoh saya, Cing. Apa sih yang membedakan kan? Membedakannya apa sih hukum perdata sama pidana? Kalau perdata kan relasi orang ke orang. Ya. Kalau pidana relasi negara dan orang. Ya. Jadi kalau orang membuat rusuh kepada orang lain, itu hubungannya dengan negara-negara yang akan menertibkan. Tapi kalau perdata perjanjian kita berdua nih, kita sepakat mau berbisnis, jual sambal air tajin gitu kan. Ternyata satu ingkar, itu perdata tuh. Nah, interpretasinya beda-beda. Pendekatannya beda. Jadi kan pasalnya jelas. Kitab, ya betul. Nah, makanya saya kayaknya nggak nangkap kalau sudah ada relasi keperdataan itu. Karena menurut saya membosankan, Cing. Juga mungkin karena faktor kemampuan matematika saya menurun semenjak masuk Fakultas Hukum. Waktu SMA saya juara matematika, Cing. Begitu masuk Fakultas Hukum menurun dia. Begitu melihat hukum waris, sekian angkanya, berapakah dia dapat waris? Udah hilang. Sekarang udah ada kalkulator waris. Iya. Gampang. Iya ya? Iya, udah ada tuh lengkap banget. Bapaknya meninggalnya kapan, ibunya, anaknya berapa, keluar tuh langsung. Berat. Saya malah cukup tertarik dengan hukum internasional. Nah ini bedanya apa lagi? Hukum internasional itu kan relasi negara dengan negara. Oke. Nah, sepanjang ada hubungan, ada ruang hukumnya di sana. Nah, hubungannya ini ilmu Cing tuh. Begitu ada konflik hukumnya, ilmu teman-teman saya di hukum internasional. Iya. Bapaknya Dino Patijalal, Pak Fasli Jalal. Iya. Itu orang-orang hukum internasional. Burmauna kan? Iya. Orang hukum sekaligus diplomat kan? Iya. Nah itu bedanya yaitu karena relasi negara dengan negara, ada
hukum dagang internasional berarti perdagangan. Ya. Hukum humaniter berarti ya antara apalah. Ya. Banyak lah istilahnya ya. Jadi kalau perdata hubungan antara orang ke orang. Yes. Kalau ada perselisihan, itulah kitab itu yang dipakai. Yeah. Kalau pidana dari negara ke orang. Kalau orang melakukan Mengganggu keamanan orang lain, negara yang bertindak. Nah, kalau negara yang mengganggu keamanan kita. Nah. Pidana Ditampain juga. negara. Ya kalau kita sebagai warga negara ada ketidakpuasan sama negara, sama itu. Ya. Negara ya apa? Negara itu kan bukan person ya, bukan orang yang akan bertanggung jawab ya penyelenggara negaranya. Oke. Nah, bagaimana kalau penyelenggara negara membuat kita tidak aman dengan menyatakan diri sebagai representasi negara? Iya. Ya kita bisa menggugat negara. Dulu di era 1800-an tidak diinginkan warga negara menggugat negara, Ceng. Maksudnya tidak diinginkan atau tidak dibolehkan? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebab ada pemahaman yang mengatakan bahwa negara itu adalah orang tua dan warga negara adalah Anaknya. Dan yakinlah bagi sang anak, seluruh kerja orang tua itu baik untuk anak. Iya. Jadi kalau anak protes orang tua itu salah itu, Ya, ya. Tapi lama-kelamaan orang sadar bukan begitu relasi anak orang tua dan warga negara. Ya. Penyelenggara negara itu potensial menyimpang. Nah, mulailah keluar pengadilan tata usaha negara, pengadilan konstitusi seperti MK yang membuka ruang warga negara mengkritik, mempertanyakan, menggugat negara. Nah, jadi salah satunya yaitu pengadilan tata usaha negara. Itu ada sejak kapan sih kalau di Indonesia? Indonesia itu tahun saya pikir 1960-an, 60-an, 65. Dulu di Belanda gagal terus kejadian. Kita itu memang penganut Belanda dari dulu. Lahir teori yang namanya negara integralistik, negara yang integral antara warga negara dengan negaranya. Profesor Supomo salah satu penganutnya. Nah, di Belanda gagal-gagal, 1920-an dibawa ke Indonesia gagal juga. Karena Indonesia kan masih jajahan dan harusnya tetap menggunakan konsep integralistik ala Belanda itu. Nah, tahun 65-an lah kemudian kita lahir punya pengadilan tata usaha negara. Tapi kan waktu Orde Baru kayaknya udah nggak mungkin deh kita menggugat negara. Tapi udah ada sebenarnya. Ada. Jalur itu udah ada. Sudah ada. Pantesan kurang kedengeran ya. Ya, tapi ya gitu. Kalau pengadilan bisa direkayasa, ya putusannya juga direkayasa. Kalau pengadilan untuk mengadili dan memutus kepentingan anak, ya gitu. Iya. Tapi memang perkembangan hukum tata negara ini setelah reformasi kayaknya melesat deh. Yes. Ada tulisan di sebuah jurnal ditulis oleh maestro hukum tata negara Prof. Sri Sumantri, sudah meninggal almarhum. Beliau mengatakan waktu awal-awal reformasi, beliau menulis itu, katanya sebelum reformasi hukum tata negara itu 40 tahun telah ditinggalkan. Karena nggak ada guna juga belajar hukum tata negara. Apa yang dibatasi dalam kekuasaan dilabrak oleh kekuasaan, kan gitu ya. Jadi ditinggalkan, diabaikan. Begitu reformasi dia naik lagi. Ya. Lahirlah Yusril Hiza Mahendra, Jimli Asidiki, Ismail Suni, Harun Al-Rashid, gitu-gitu. Refli Harun, itu setelah itu ya. Dia pasti nggak mau disamakan dengan parade dengkot ini ya. Karena dia mungkin generasi setelah itu. Saldi Isra, Denny Indrayana, Refli Harun, dan lain-lain. Sebenarnya waktu Orde Baru itu ada, Pak. Apakah itu sebagai salah satu syarat ciri-ciri negara demokrasi itu sebenarnya harus ada pengadilan tata usaha negara? Pengadilan tata usaha negara itu bahkan jauh sebelum itu sudah dianggap penting sebagai ciri negara hukum. Oh, ciri negara hukum. Ya. Harus ada pembagian kekuasaan, harus ada hak asasi. Jadi dibagi-baginya sama siapa nih? Bagi-baginya sesama lembaga negara. Oh, sama lembaga negara, ya. Anaknya terus. Iya.
Jadi kan lembaga negara itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif, Ya. ya, lembaga independen itu pembagian. Lalu ada penegakan hak asasi manusia. Harus ada pengadilan administrasi negara atau pengadilan tata usaha negara. Jadi itu jadi sarana kalau warga negara nggak nyaman dengan kebijakan negara, dia gugat. Nah, karena ini teori pemahaman klasik, yang modernnya setelah 1920-an lahirlah pengadilan konstitusi. Jadi disamakan tuh ciri-cirinya, harus ada pengadilan tata usaha negara, harus ada pengadilan konstitusi. Pengadilan konstitusi itu di bawah Mahkamah Konstitusi. Iya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kan mempertanyakan undang-undang yang dibuat oleh negara. Oke. Jadi sesuai nggak dengan konstitusi. Kalau di Mahkamah Agung ada juga ruang untuk menggugat peraturan. Kalau peraturan di bawah undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau pengadilan tata usaha negara ada kebijakan namanya. Kebijakan itu di bawah peraturan. Jadi mereka buat kebijakan dilarang membangun studio. Nah, misalnya. Cing Abdel merasa dirugikan dengan kebijakan itu, bisa gugat. Nah, kebijakan itu yang juga menjadi bagian ciri-ciri negara hukum. Kita bisa menggugat kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Kita menggugat undang-undang juga bisa? Bisa. Ke MA itu? Mahkamah Konstitusi. Oh, Mahkamah Konstitusi. Di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung. Ya, ya. Ini sebelum lebih teknis gue nanyanya nih. Ya. Kan sekolah di Amerika. Pernah Sekolah di Amerika, sekolah hukum. sekolah hukum. Gue suka bertanya dia, orang ngapain sih ke sekolah hukum ke Amerika, kan beda jauh sama Indonesia. Apanya sih yang diambil ininya itunya? Iya. Pertama, satu, sistem hukum di dunia itu berkembang. Oke. Dulu kita memang menganut sistem Eropa kontinental yang ke Belanda-Belandaan begitu ya. Dan wilayah Inggris dan jajahannya termasuk Amerika itu Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika begitu ya. Tapi lama-lama hukum itu dia saling bercampur baur, dia saling mencontoh satu sama lain. Contohnya ya pengadilan tata usaha negara itu tidak dikenal, lalu kita adopsi. Tidak dikenal pengadilan konstitusi di Belanda begitu ya, lalu kita tiru, gitu. Kita buat. Dan salah satu founding father gagasan judicial review itu atau menguji peraturan kepada lembaga peradilan itu ya Amerika. Okay. Nah, kebetulan hakim yang membuat sistem itu satu kampus dengan saya, Cing. Di sana? Di sana, tapi tahunnya beda ya. Iyalah. Namanya John Marshall. Kampus saya diberi nama programnya itu Marshall and Wheat. Marshall itu diambil dari John Marshall. Jadi kalau masuk ke kampus itu ada fotonya besar. Nah, saya memilih itu ya karena si orang yang difoto itu, saya mau tahu kerjaan judicial review itu gimana betul sih ya. Itu ngambilnya di kampus itu. Ya. Jadi kalau di Indonesia judicial review itu bukan pionir ya. Sejak kapan sih sebenarnya mulai ada orang yang berani ngegugat MK ya? Di MK. Sejak undang-undang MK dibuat setelah reformasi, kan kita di Undang-Undang Dasar hasil perubahan itu ada ketentuan yang menghendaki lahirnya MK, pasal 24C Undang-Undang Dasar. Dan aturan peralihan di konstitusi kita menghendaki agar ini segera dibentuk. Nah, yang membentuk ketika itu Presiden Megawati, Ibu Megawati, ya melalui Undang-Undang 24 tahun 2003. Berarti ini juga Ibu Megawati termasuk sangat berjasa. Satu mendirikan MK, satu mendirikan KPK. Okay. Jadi kalau ada kader PDIP yang mau membubarkan dua lembaga ini melawan Bu Megawati. Bu Mega ya. Iya. Maksudnya kesadaran itu menurut Uda nih, Bu Megawati itu dapat dari mana ya kesadaran itu? Apa orang-orang sekelilingnya banyak ahli-ahli hukum gitu? Ya dulu memang banyak figur yang mensupport gagasan. Tentu ada yang menyampaikan ke Bu Mega ya. Iya. Dan salah satu penyakit ya di dalam sistem ketatanegaraan itu suka menghentikan presiden hanya berbasis kepentingan politik. Oke. Memang Bu Mega menjadi presiden karena
Presiden Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid, Ya. di-impeach tanpa proses hukum yang baik. Hanya main politik aja. Nah, harus diingat sejarah. Ayah beliau juga begitu. Ayah beliau di-impeach tanpa proses hukum yang benar. Hanya proses politik. Waktu yang Presiden Gus Dur itu secara secara prosedural itu nggak benar impeachment-nya. Enggak. Yang ada itu hanya proses politik di MPR. Nah, sementara gagasan perubahan Undang-Undang Dasar kita menghadirkan MK, lembaga peradilan yang tidak hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, juga mengadili proses politik terhadap Presiden. Nah, oleh karena itu, Bu Mega sepertinya meyakini bahwa seorang presiden kalaupun mau diturunkan dengan cara yang patut. Kalau waktu itu hanya di MPR, sekarang harus ke MK berarti? Harus ke MK, lebih bertele-tele lagi, Ceng. DPR mengusulkan. Berarti nggak sempat sampai Oktober ini? Secara hukum berat, tetapi secara politik bisa lah. Tinggal keberanian teman-teman politik. Kalau publiknya berani lah. Iya. Enggak, kalau secara prosedural apa yang harus dilakukan kalau usul oleh DPR, minimal usul itu diajukan oleh 25 orang dengan catatan tertulis alasan impeachment. Saya pikir banyak sekali alasannya, tetapi harus sesuai dengan 5 hal. Oke. Perbuatan melawan hukum kalau korupsi, suap, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, misdemeanor. Nah, perbuatan tercela ini terbuka sekali, Cing. Iya. Dulu ingat nggak kasus Bill Clinton, Monica Lewinsky? Iya. Itu bukan selingkuhnya yang diimpeach, tapi bohongnya. Oke. Apalagi di Indonesia, Clinton kan bohong. Dia bilang tidak, tiba-tiba ngakui. Nah, bohongnya itulah diimpeach. Di Indonesia, jangankan bohong, selingkuh pasti lebih parah lagi kan. Iya. Nih kalau bohongnya keseringan, lebih. Iya. Kan kemarin itu rame ya, yang dibilang bahwa kayaknya ke MK sudah overlap. Karena bikin norma itu maksudnya apa sih? MK tidak bikin norma harusnya gitu. Ya, jadi itu perdebatan klasik yang saya ingat saya sejak tahun 1803. Itu perdebatan itu udah ada. Kok bisa gitu? Waktu itu memang pembagian kekuasaan itu mengatakan hakim mengadili, yang buat undang-undang adalah legislatif kan gitu ya. Tiba-tiba hakim merasa, John Marshall tadi merasa, ini yang buat undang-undang juga harus menegakkan konstitusi. Tugas kami sebagai hakim adalah mengawal konstitusi. Kalau Anda buat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, kami benahi. Okay. Nah, jadilah judicial review itu. Mereview oleh pengadilan kan. Yeah. Nah, tiba-tiba ada pakar namanya Charles L. Black gitu ya, mengatakan, oh nggak bisa itu pengadilan ngambil mengubah undang-undang itu mencuri, ya bahasanya persis mencuri kewenangan legislasi parlemen. Jadi dia menuduh kewenangan judicial review itu adalah pencurian terhadap kewenangan legislasi parlemen. Sudah diperdebatkan dari 1803, hasil simpulan perdebatan itu bagaimanapun yang tahu hukum adalah hakim. Nah, maka ada azas namanya ius curia novit. Hakim dianggap paling tahu hukum. Oke. Jadi yang politisi-politisi itu memang mungkin banyak juga pakar hukum, tapi kan kepentingan politiknya lebih punya kecenderungan. Oleh karena itu dibenahi oleh hakim. Kata James Madison itu, dia bilang, Anda semua boleh berpendapat soal hukum, tapi hukum yang sesungguhnya adalah apa yang dinyatakan hakim. Nah, di kita ya begitu juga. Boleh anggota legislatif bilang kami yang menentukan undang-undang, tapi kita semua kan tahu itu politis. Nah, hakim 9 inilah yang mau membenahi mereka. Oleh karena itu syaratnya, Cing, supaya 9 orang ini betul-betul, ya mereka harus orang betul-betul negarawan. Kan syarat di konstitusi mereka tuh negarawan, ya, paham konstitusi, ketatanegaraan, dan berintegritas. Ini nih 4 nih.
Kalau 9-nya tidak punya 4 nih, ya mereka juga politisi gitu. Walaupun dia ahli hukum. Walaupun dia ahli hukum. Makanya 9 itu harus memenuhi syarat 4 itu. Dia negarawan, dia berintegritas, paham ketatanegaraan dan konstitusi. Sehingga jauh mereka dari kepentingan politik. Nah, kalau mereka sudah jadi politisi juga, yang mereka putuskan itu ya putusan politis. Yang milih hakim konstitusi siapa sih? DPR Itulah. juga? Hah? Ini memang pertanyaan berat nih kalau orang sama orang HI diplomat. Karena yang milih berdasarkan konstitusi kita 3 lembaga. Mahkamah Agung, DPR, Presiden. Lah, politisi kan? Ya. Nah, penyakit politisi kita itu sebenarnya mereka nggak taat konstitusi, mereka cari celah konstitusi aja. Kalau di bahasa konstitusi itu diajukan oleh, jadi mereka yang mengajukan nama, yang seleksi lain nih, harusnya lembaga independen. Tapi kata diajukan itu mereka tafsirkan, mereka yang seleksi, mereka yang pilih. Pokoknya udah jadilah. Gitu. Mereka pilih seleksi mereka, ya akhirnya sangat politis jadinya. Iya kan? Karena yang milih juga orang-orang yang akan berperkara. Politis. Ya itu niru konsep Korea Selatan itu, yang terlalu banyak nonton film Korea mungkin waktu itu. Iya, Korea itu ya. Korea itu, jadi modelnya mirip Korea Selatan. Iya, maksudnya secara logika aja, misalnya ini badan dibentuk oleh orang-orang yang akan berperkara, yang akan diadili oleh. Jadi kayak objektivitasnya mungkin akan bisa diragukan. Makanya saya bilang ketika Pak Anwar Usman menikahi adik Pak Presiden Jokowi, maka sudah batal air wudhunya. Maksudnya dia tidak layak lagi memimpin persidangan untuk pengujian undang-undang. Sebab ini di antara 4 itu apa yang integritas ini yang terlanggar oleh kan tadi syarat-syarat hakim negarawan, mengerti konstitusi, integritas. Nah, sama Pak Anwar Usman apa yang terlanggar dari ini? Ada 2, satu negarawan, satu integritas. Negarawan itu kan orang yang lebih mengutamakan negaranya dibandingkan dirinya sendiri. Begitu dia sudah memilih menikahi adik Pak Presiden, Bu Idayati, ya dia harus turun dari jabatannya. Sebab undang-undang itu yang buat tidak hanya DPR, tapi bersama Presiden. Cing harus lihat, di setiap logo undang-undang itu logo Presiden, bukan logo DPR. Jadi ketika mau uji undang-undang, ada kepentingan Presiden di dalam. Makanya waktu kasus anak Pak Presiden, Mas Gibran, saya bilang ini sudah tidak layak. Ini di bench itu ada adik ipar Presiden, yaitu pamannya Gibran. Yang nguji PSI, partai yang ketuanya adik Gibran. Yang menang namanya Almas, yang merupakan orang mengaku dalam permohonannya sebagai fans berat Gibran. Termohon DPR dan pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi pamannya yang jadi ketua. Ini sandiwara keluarga yang namanya peradilan gitu ya. Tapi kan secara hukum benar-benar aja, secara birokrasi hukumnya. Oke, secara administrasi, tapi jangan lupa ya. Ada etika di atas itu. Makanya integritas itu kan. Ini juga jadi pertanyaan gue nih udah nih. Kalau memang etika itu ada di atas segala-galanya, kenapa itu yang tidak diundang-undangkan? Supaya orang bisa menghukum kalau orang ini melanggar ini gitu. Etik itu nggak bisa sebenarnya ditekskan. Kita nggak bisa ya? Kita saja yang berupaya mengeteks. Kan etik itu sesuatu yang patut dan tidak patut oleh publik. Kita, Cing, ngerokok, di depan ada tulisan dilarang merokok. Orang paling bilang, Ferry Cing Abdel, preman akamsi itu. Mentang-mentang anak kampung sini, dia ngerokok di sana. Yeah. Tapi hakim merokok, di atasnya tulisan itu. Wah, nilai etisnya beda tuh, Ceng. Jadi, apa yang patut di tempat orang lain, bisa saja tidak patut bagi hakim. Nggak universal gitu jadi etika. Gimana menuliskannya, Cik? Jadi, begitu kita tahu, dia orang yang adil, dia luar biasa, pintar, baik, jujur, ngadilin keponakannya. Oh, kita tahu kok, dia pasti adil, tapi secara etik nggak boleh.
walaupun kita tahu dia seadil-adilnya, apalagi kita tahu dia nggak adil, sudah pasti melanggar etik. Jadi etik itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa ditulis. Oleh karena itu ada pengawal etiknya. Nah, yang paling tinggi pengawal etik itu adalah diri hakim sendiri. Maka kan mereka dipanggil Your Honor terus, yang mulia terus. Di Indonesia jarang tuh begitu ganti jubah nggak dipanggil yang mulia lagi. Di beberapa negara maju tetap dipanggil yang mulia. Seperti di Amerika, presiden tetap dipanggil presiden walaupun Iya, presiden. Sebenarnya tradisi kita harusnya juga begitu. Presiden dipanggil presiden. Tetap Presiden Megawati dipanggilnya Presiden SBY gitu. Iya. Nah, kembali yang ke etik ini kan itu yang disebut Code of Conduct biasanya. Code of Conduct. Pelanggaran kode etik biasanya ada di situ, ada aturannya sendiri gitu. Tapi itu memang tidak bisa ya misalnya untuk kalau lo hakim lo nggak boleh ini. Ditulis kok sama kita, Cing. Tapi tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa pelanggaran etik? Iya, bagi hakim tinggi sekali ya, bagi orang hukum ya. Begitu melanggar etik dia harus turun, dia harus step down. Maksudnya itu memaksa nggak undang-undang peraturan itu? Kalau di konteks MK memaksa karena ditulis itu melalui peraturan Mahkamah Konstitusi ya, ditulis ada kriteria-kriteria tertentu yang membuat mereka untuk mundur. Bahkan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita dikatakan bahwa kalau hakim sedang menyidangkan yang berkaitan dengan keluarganya, 4 ke kiri, 4 ke kanan, gitu ya, ke atas, ke bawah, gitu ya, relasi kekeluargaannya, dia harus turun. Itu ada tuh? Ada tuh. Memang ada beneran ini, jadi bukan cuma komentar orang ini harusnya gini, tapi memang ada di situ. Memang ada. Tinggal sekarang karena begini perdebatannya itu kan katanya hakim saja, ya. Tidak disebut hakim konstitusi. Nah ini perdebatan bagi saya main-main lah tuh. Ya hakim itu ya mencakup seluruh hakim. Gitu. Memang secara undang-undang aturan tentang hakim dan hakim konstitusi beda. Ada, jadi ada 3 lah undang-undang. Pantesan bisa dong itu untuk hakim gitu ya. Jadi 1, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu meliputi Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan lingkungannya. Ada Undang-Undang Mahkamah Agung, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, satu payungnya itu yang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, dia mewadahi bahwa seluruh hakim itu ya bertindak sama. Jadi etik itu kan memang tidak ditulis, tetapi dia bisa dirasakan universalitasnya. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan apa yang kita rasakan dirasakan juga sama orang lain. Tapi orang hukum punya kewajiban, terutama hakim, lebih sensitif dibandingkan yang lain. Kalau Cing Abdel merasa bahwa itu saudaraku jauh tuh, santai aja lah. Tapi kalau orang hukum, walaupun jauh, orang akan menganggap putusan ini tidak adil. Bukan ke diri saya, tetapi kepada putusan pengadilan ini, dan marwah pengadilan ini akan terganggu. Saya mundur aja, kasih hakim yang lain kan bisa. Tetap bisa diadilin kan? Kan bisa diadili. Jadi supaya marwah tetap terjaga. Yang aneh itu dia maksain. Sudah dikasih tahu saudaranya, dia paksain juga. Ya maksudnya kan ini bisa terjadi karena memang ada celah untuk membolehkan itu kan. Celahnya tuh ada tetap gitu. Jadi saya cerita agak belok dikit ya. Di kampus saya itu di koridor pertama baru Cing Abdel melangkah ada dipasang tulisan besar hadis Nabi itu. Dikatakan begini, 2 dari 3 hakim masuk neraka. Siapa yang 2 masuk neraka? 1 hakim bodoh. Sudah dibilang dilarang melanggar etik, dia masih muter-muter. Kedua, hakim yang mempermainkan hukum. Dia sudah tahu salah benar, masih saja dicari-cari celah, main-main juga. Nah, dua-dua ini masuk neraka. Hanya 1 hakim yang masuk surga, yang pintar dan menegakkan keadilan. Nah, saya mau kasih tahu jumlah hakim MK itu kan 9 ya. 2/3-nya 6 potensial masuk neraka, Cing. Kalau berdasarkan hadis itu. Jadi maksudku kalau tidak adil, tidak pintar, ya udah nggak usah jadi hakim.
Saya juga sarankan ke mahasiswa saya, kalau masih hobi main domino, candain teman, nggak usah kita minimal jadi dosen aja lah. Tapi dosennya bikin orang jadi hakim. Ya, akan ada ya ruang di kampus itu akan melahirkan orang-orang baik, adil, ya, natural. Tetapi tugas kampus memastikan kampus menjadikan orang-orang baik itu muncul. Nah, mudah-mudahan ya itu akan banyak orang baik yang kita ketahui ya godaan jadi orang jahat jauh lebih banyak. Ya. Kayak misalnya begini ya, kalau aturan-aturan yang dilanggar, ngelanggar enggak, tapi dia menyiasati. Misalnya ada kebijakan, kalau ada proyek di atas 200 juta, itu harus lelang. Misalnya ya, misalnya lelang. Dan ini ada proyek nih, 1 miliar. Terus dipecah-pecah jadi 5 kali 200 juta. Maksudnya misal mau diriin panggung lah. Ya kita pisah-pisah aja nih. Sound sendiri, vendornya. Panggung sendiri, lighting sendiri. Kan bener itu. Jadi sepanjang secara administrasi dibenarkan boleh. Tetapi biasanya teman-teman auditor terutama ya mengetahui itu akal-akalan itu seperti apa. Okay. Nah, sepanjang kalau akal-akalan itu katakanlah ya upaya memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan, yang bisa jadi masalah. Tapi kalau kemudian itu memang faktor lapangan, mereka harus pecah karena tidak ada yang mampu nih ngerjain seluruhnya, dia pecah, itu bisa dimaklumi. Jadi kalau soal administrasi itu dia sepanjang untuk kemaslahatan, dia biasanya ada ruang untuk katakanlah ya menemukan solusi. Kan nggak semuanya harus dipaksakan kan. Tapi kalau manipulasi, korupsi itu selalu itu keuntungannya bukan agar kegiatan itu berjalan, tapi uangnya itu sebanyak-banyaknya masuk kantong. Nah, itu problematikanya. Kalau bisa dibuktikan ini mecah-mecah untuk uang sebanyak-banyaknya masuk kantong, ya kena itu pasti. Walaupun secara administrasi benar. Iya, terkesan benar, tetapi bisa dibuktikan salah. Misalnya, kenapa harus dipecah? Bukankah satu bisa? Nah, kalau alasannya dikatakan dipecah karena memang tidak ada vendor yang mampu, gitu ya. Wah, itu pasti oke tuh, bisa dimaklumi. Ternyata tanpa dipecah ada vendor yang mampu. Bisa menyediakan sound, bisa menyediakan lighting gitu. Tapi vendor ini adalah orang yang tidak sesuai dengan vendor keluarga A misalnya. Wah, itu karena faktor keluarga A itu bisa jadi masalah. Itu teman-teman auditor jago lah menemukan itu ya. Kecuali auditornya juga itu lain lagi. Nggak kelar-kelar jadinya ya kayak gitu ya. Tapi kalau dalam PT UN sebagai kan buka kantor hukum juga, law firm. Itu khusus untuk PT UN. Atau ada pidana juga ada? Nggak ada, kita semua perkara yang law firm kita mampu tangani, kita akan siap, kecuali ada beberapa hal yang kita dalam keadaan apapun tidak akan kita terima. Emang boleh? Pengacara tidak menerima tidak menerima ini orang minta bantuan hukum lah gitu. Kami sepakat saja, Cing. Satu, kasus korupsi tidak akan kami tangani. Walaupun dia akan benar. Asal kasus korupsi. Tapi misalnya mantan koruptor maju pilkada, terus dia dizalimi di kasus pilkada, boleh nggak dibela? Ya dibela. Kan itu bukan kasus korupsi. Ini orang kadang-kadang salah-salah. Tapi kasus korupsinya kami tidak akan tangani. Kasus pelanggaran HAM berat tidak akan kami tangani. Jadi kalau dia sudah pelanggaran HAM berat lagi, itu kami tidak akan tangani. Secara prosedural memang boleh, tidak menolak apa ya? Menolak perkara. Yang azas yang tidak boleh menolak perkara itu sebenarnya adalah hakim peradilan ya. Oh, oke. Kalau lawyer atas nama etika dia sendiri, dia boleh. Nah, saya kan bukan lawyer sebenarnya, Cing. Saya cuma managing partner yang memanaging seluruh partner-partner hukum yang ada. Jadi kalau misalnya kasus cerai gitu ya,
kasus perdata, ya tinggal teman-teman yang perdata mampu nggak, ya udah terima gitu ya. Oh, jadi divisinya semua ada nih? Mudah-mudahan sejauh ini ada. Perdata ada, Perdata, pidana ada. Cerai-cerai juga ada. Cerai ada. Jadi ada juga yang datang ke sana minta di lawyer. Oh, macam-macam, Cing. Saya sebagai orang hukum tata negara hari ini bicara soal ini, tiba-tiba dicurhatin teman-teman lawyer, nih kasusnya, ini bukan KDRT nih, tapi kasusnya aneh betul. Gitu, ya. Itu udah pusing saya mendengar bahasa. Ada yang memang caranya begini, ada yang aneh-aneh begitu ya. Tapi kalau lawyer pengacara pengadilan tata usaha negara, itu yang hire siapa? Jadi biasanya kalau berperkara ya, berperkara ya, adalah warga negara atau orang yang terdampak dari kebijakan dan tindakan penyelenggara administrasi negara itu meng-hire lawyer. Untuk melawan keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara atau badan tata usaha negara, kita yang menghadapi mereka di pengadilan tata pengadilan tata usaha negara. Ya. Lawannya adalah negara. Negara punya juga ahli atau dia sewa lawyer juga negara. Biasanya jaksa mereka sewa, bukan disewa, yang diminta sebagai jaksa pengacara negara. Berhadapan di pengadilan tata usaha negara. Tapi si jaksanya juga bisa punya konsultan ahli tata usaha negara. Bisa mereka minta ahli ya tapi mereka yang akan maju biasanya mewakili yang negara. berperkaranya ya. Iya. Kan kalau misalnya di pra-peradilan apa? Pra-peradilan itu PT UN juga, bukan? Bukan. Pra-peradilan itu ruang pengadilan pidana. Jadi kalau seandainya orang salah ya proses penyelidikan, penangkapan dan segala macam itu, prosesnya dianggap salah ya di pra-peradilkan. Kalau menang di pra-peradilan berarti tidak jalan itu kasus karena proses penangkapannya salah gitu. Iya, bisa saja dimenangkan dan tidak jalan, tapi bisa saja kalau sudah dikalahkan negara menemukan celah lain. Nah, kasus yang lain itu yang diangkat. Gitu ya. Pasti nemu sih. Iya, pastilah kalau sudah melakukan kejahatan biasanya kemana-mana tuh, Cing. Iya. Ini kalau kasus yang terakhir rame nih yang DPR revisi UU Pilkada. Sebenarnya urut-urutannya gimana sih? Kalau gue ya pakai logika orang umum aja kan ada keputusan MA. Terus diminta di judicial review oleh Partai Buruh kalau nggak salah ya. Partai Buruh dan Gelora. Iya, ke MK. MK membatalkan keputusan MA. Tapi menambahkan kata-kata tuh. Nah, itu pengen direvisi, pengen dikembalikan oleh DPR. Sebelum jauh-jauh, secara prosedural, boleh nggak sebenarnya DPR? Nah, ini orang hukum itu nggak boleh langsung jawab boleh atau tidak boleh, tapi ringkasnya boleh. Nah, pantesan pada berani gitu, karena boleh. Boleh kan bukan berarti benar. Iya. Aku runut dulu satu-satu, Cing. Bahwa di Mahkamah Agung putusan 23 PHUM 2023 itu terkait judicial review peraturan KPU, PKPU terhadap undang-undang. Nah, di undang-undang pasal 169 huruf Q itu mengatakan bahwa syarat menjadi calon tuh usianya 30 atau 25. 30 untuk calon gubernur, 25 di bawah itu ya. Nah, undang-undang itu tidak bisa diubah oleh Mahkamah Agung. Karena kan dia mau menguji peraturan KPU sesuai nggak dengan undang-undang. Jadi kalau PKPU nggak sesuai undang-undang, baru mereka ubah PKPU-nya. Nah, ini PKPU sesuai dengan undang-undang. Makanya putusan 23 Mahkamah Agung itu dianggap janggal. Karena dia mengubah PKPU, tetapi tidak mampu mengubah undang-undang. Karena bukan wewenangnya.
oleh orang bilang, wah ini nggak benar nih putusan nih, kita harus ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Lahirlah putusan 60 dan 70 itu. 70 untuk syarat. Kata MK, di mana-mana orang mengajukan diri mencalonkan itu, penuhi dulu syarat usia baru daftar. Bukan sebaliknya, setelah daftar, terpilih, baru terpenuhi syarat usia ketika pelantikan. Itu salah. Bukan menyalahkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hanya bilang di undang-undang itu sudah tepat. Jadi mana yang lebih tinggi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama tingginya, cuman tugasnya beda. Karena tugas MK adalah menerjemahkan undang-undang, yang dipakai harusnya undang-undang. Oleh DPR dan pemerintah, putusan MK itu mengecewakan secara landscape politik yang ada. Sudah nego, sudah sepakat, tiba-tiba harus berubah. Mereka paksakan untuk ubah undang-undang. Kebetulan ada istilah yang namanya fast track legislation, ada membuat undang-undang secara cepat. Tapi kan nggak 24 jam juga, Cing. Jadi terlalu cepat nih, berlebihan cepatnya, flash gitu ya. Oleh publik yang nggak suka cara-cara itu. Jadi yang tidak nyaman itu publik, karena putusan MK itu mestinya dijalankan oleh DPR. Anehnya DPR sebenarnya di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011, jelas tuh kalau mau ubah undang-undang, salah satu pokoknya adalah menyesuaikan dengan putusan MK. Lah putusan MK sudah bilang harusnya begini gitu ya. Kok malah diubah lagi? Harusnya mereka kan patuh kepada putusan MK. Nah, perlawanan DPR dan Presiden kemarin itulah yang membuat publik tidak nyaman, yang merasa dipermainkan. Dari rasa ketidakadilan publik itu yang mencuat. Kan orang bisa merasakan mana yang adil dan tidak adil, Cing. Nah, itulah rasa ketidakadilan itu. Nggak bisa putusan itu bicara kalau tidak punya rasa, gitu ya. Nah, oleh karena rasa keadilan terganggu, berkibarlah Garuda Biru itu di mana-mana. Nah, itu yang terjadi. Ya. Itu ini kan pembahasannya memang udah disusupi, bukan disusupi, udah ada intervensi politiknya ya. Yes. Kalau kita singkirkan ini, nggak ada hubungannya sama Kaisang, nggak ada hubungannya sama segala macam. Proses seperti ini sebenarnya boleh. Proses cepat seperti ini. Proses cepat seperti ini. Ya sepanjang memenuhi syarat, Cing. Kalau yang dilakukan DPR kemarin memenuhi syarat nggak? Karena dia menganggap lanjutan dari permohonan kemarin, ya, problematikanya bukan sekedar terpenuhi syarat. Syarat sudah terpenuhi, cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar itu salah satunya, buat undang-undang ini kan untuk publik ya, Cing? Iya. Publik diajak ngomong kan, syaratnya pasal 96 tuh, partisipasi publik. Tiba-tiba dianggap aja publik ini sudah berpartisipasi, Cing. Langsung, nah jadi memang potensial boleh, tetapi apakah semua tahapan itu dipenuhi? Saya yakin tidak. Karena cepatnya itu. Jadi mereka kan pakai alasan gini, ini pembahasan undang-undang kan sudah dari 2 tahun yang lalu. Oleh karena itu, seluruh syarat kemarin sudah terpenuhi. Loh, yang dibicarakan kemarin kan lain, yang diomong ke publik. Sekarang kan ada yang diubah nih. Ini sudah dibicarakan ke publik nggak? Nah, itu yang tidak jujurnya DPR. Bilang bicara ke publik sudah, tetapi poin-poin yang mana begitu? Apa partisipasi publik memang udah dilakukan dulu? Dulu. Tapi bukan untuk yang ini, untuk kasus yang ini. Bukan untuk soal syarat usia ini kan. Itu kan jurus menghindar namanya. Tapi boleh sebenarnya ya, partisipasi publik mah udah ada. Kan kalau syaratnya ada partisipasi publik, ya memang udah terpenuhi dong sebenarnya. Iya, kalau sekadar formalistis ya. Untuk bilang ada, ya pasti ada, karena dulu-dulu sudah bahas. Tapi yang dibicarakan kan poin lain. Nah, poin lain ini yang tidak fair bagi publik. Kalau sekedar sudah pernah, ya sudah pernah. Tapi yang bicara apa begitu ya. Jadi yang DPR lakukan gini, bahwa sudah pernah minum kopi, sudah pernah. Tapi yang dibahas bukan kopi ini, kopi yang sana. Iya. Jadi nggak nyambung sebenarnya.
Kalau mau, ayo kita cobain bareng-bareng kopi seduh. Masuk bareng tuh. Iya. Jadi memang itu yang mengusik rasa ketidakadilan. Ya. Bahwa ada proses-proses yang secara prosedural betul, boleh, tapi terasa tidak benar gitu. Iya, terasa tidak benar. Kan marah tuh karena itu, mereka merasa diakali oleh pembuat undang-undang. Emang terasanya lebih sakit sih, diakali daripada Di sini dibohongi. tuh. Iya. Dibohongi sama diakali itu beda rasanya. Beda ya. rasanya. Kalau diakali itu perasaan apa ya? Rasa runtuh, rasa harga diri kita gitu. Anjir, gue bisa ya diakalin ya. Gua tahu sebenarnya, tapi kayak ditipu. Iya. Itulah kurang lebih. Iya. Nah, kemarin itu kan akhirnya merubah kontestasi pilkada. Pilkada. Dan memang secara faktual menguntungkan beberapa pihak, atau merubahlah. Entah ada yang diuntungkan atau ada yang dirugikan. Nah, ini soal data yang mengejutkan sebenarnya. Harapan publik setelah putusan 60-70 itu terjadi konstelasi yang berubah. Iya. Signifikan. Betul. Ternyata tidak, Cing. Kotak kosong masih banyak. Masih banyak. Dari 43 kotak kosong, hanya turun 2. Jadi 41 kotak kosong masih ada. Apa penyebabnya, Cing? Sederhana. Setelah putusan MK itu, MK membuka kesempatan orang berkompetisi dengan patut, dengan layak. Jadi yang dulu beli perahu banyak-banyak, sekarang dibuka kemungkinan untuk maju yang lain. Ternyata partai juga lebih pintar. Begitu mereka sudah beli perahu, ada komitmen, jangan keluar dari perahu ini. Pokok kita konsisten saja. Itu yang menyebabkan ini. Kedua, penyebabnya KPU tidak fair. Kenapa tidak fair? KPU tahu di dalam undang-undang ada ruang untuk memperpanjang kalau calon tunggal. Dan itu artinya membuka kesempatan partai-partai lain mengajukan calon. KPU buat juknis, bukan di undang-undang nih, bukan di putusan MK, tapi juknis, petunjuk teknis. Ya. Yang isinya gini, kalau Anda mau keluar dari perahu ini, kalau mau cerai, minta izin kepada koalisi perahu yang lama. Harus dapat izin? Harus dapat izin. Bukan sekedar minta izin? Bukan izin permisi kami mau pergi, enggak. Tapi harus ada izin tertulis. Ya nggak mungkin, Cing. Orang satu kelompok ingin satu perahu, yang satu lagi ingin cerai. Masa yang mau cerai minta izin ke satu perahu pasti dilarang. Nah, itulah yang terjadi di berbagai daerah yang kemudian menyebabkan angkanya tidak maksimum. Belum lagi ada indikasi-indikasi keluarga Pak M ya, yang juga terlibat di dalam berbagai pilkada untuk satu perahu. Nah, itu yang menyebabkan orang curiga bahwa peraturan satu perahu dan pelarangan untuk calon alternatif itu juga direkayasa yang melibatkan penyelenggara pemilu. Gitu, Cing. Walaupun udah diberikan kebebasan di aturan yang tertinggi, tapi bisa diakalin di aturan-aturan di bawahnya. Yes. Itulah kerja politik itu, mengakali hukum itu. Sementara mestinya hukum itu harus jadi panglima supaya para politisi ini tetap di koridornya. Karena mereka itu punya godaan nafsu ya. Sehingga kalau kemudian tidak ada hukum sebagai koridor, mereka tabrak semua. Nah, kalau politik itu mengakali hukum, ya susah lah, Cik. Tapi kan undang-undang itu produk politik. Yes. Yang dibikin oleh orang-orang politik. Yeah. Jadi sebenarnya idealnya gimana sih? Jadi idealnya sebenarnya karena kita tahu bahwa nafsu politik itu luar biasa dan potensial menyimpangnya besar, kan ada giumnya gitu ya, yang mengatakan bahwa ya kalau seluruh manusia ini malaikat, kita tidak perlu negara karena semua orang akan tertib gitu ya. Kalau semua pemerintah adalah malaikat, kita tidak perlu
pengawas, tidak perlu khawatir mereka tidak akan menyimpang. Tidak perlu konstitusi, tidak perlu yang lain. Karena potensial menyimpang, kita buatlah kesepakatan awal. Agar begitu jalan, lu jangan nyimpang ya. Ini kesepakatan. Nah, kesepakatan awal atau kesepakatan dasar itu adalah konstitusi. Makanya konstitusi itu jauh relatif lebih baik isinya, Cing. Nah, sayangnya konstitusi sebagai buatan manusia itu selalu ada kelemahan. Jadi kesepakatan politik sudah dihukumkan, itulah hukum konstitusi, hukum tata negara itu. Nah, begitu jalan, nah masuklah politik ini dengan tafsirnya, penyimpangannya, deal-dealnya, nafsunya, semua ada di sana. Nah, penyimpangannya muncul di sana. Jadi sepanjang konstitusi itu baik, dibuat dengan kesepakatan baik, dan ada pengawal konstitusinya yang baik, insya Allah ini benar nih. Walaupun menyimpang satu waktu nanti dibenarkan lagi. Nah, politisi itu sekali lagi makhluk yang punya godaan tapi pintar. Nah, begitu ada simpul-simpul penegakan konstitusi, mereka tabrak tuh, Cing. Dulu hakim konstitusi itu kebanyakan negarawan, akademisi yang baik. Tapi begitu orang politik bilang, nggak bisa akademisi aja nih isinya. Masuklah orang politik. Pak, pertimbangannya adalah? Ya, supaya mereka bisa mengendalikan tafsir konstitusinya, kan? Atau kalau mungkin secara ideal pertimbangannya adalah supaya mengerti politik juga, kondisi politik juga, menghasilkan keputusan yang secara politik bisa diterima, itu kan bagus juga nggak sih? Iya, tapi saya yakini bahwa seluruh orang yang belajar hukum tata negara pasti tahu politik. Harusnya otomatis? Otomatis, karena kami belajar studi itu. Hukum konstitusi itu kan politik, kesepakatan, jadilah hukum konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah kesepakatan politik sebenarnya. Yang udah dipelajari oleh para hakim politik. Iya. Nah, pembelajaran kami itu mengatakan bahwa kalau ini dimasukkan unsur politik terlalu jauh, rusak nih. Karena deal politiknya lebih utama. Jadi aturan mainnya yang harus, misalnya, Cing, di konstitusi kita nggak ada ambang batas pencalonan presiden, Cing. Nah, tafsiran itu dari pasal 6 ayat 2 nggak ada tuh, baca aja. Pasal 6 ayat 2 itu bunyinya partai atau gabungan partai politik berwenang mengajukan calon presiden dan atau calon wakil presiden sebelum pemilu, titik. Kapan muncul angka 20%, 25%, Cing? Di undang-undang. Kalau konstitusinya, partai apapun punya kursi, tidak punya kursi, ya. Kalau dia ngajak gabung partai lain atau mau sendiri, ya boleh mengajukan calon. Kesepakatan politik lah yang ingin membatasi partai lawan tidak boleh mengajukan. Biar kami yang punya kursi atau suara sah aja yang mengajukan calon. Nah, inilah permainan di politik nih. Sementara politik yang disepakati yang namanya konstitusi ini. Si ambang batas itu adanya di aturan ambang batas itu ada di Pasal 222 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu. Tapi ya secara hukum, apakah itu bertentangan dengan si UUD? Pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Udah di judicial review juga, sering kan itu? Tapi kata MK, ini tidak bertentangan. Saya sudah pernah bersama teman-teman di hadapan sidang MK itu menyandingkan dua bunyi itu. Ini blow-on-blow-onannya, Ceng. Ini bunyi pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar, ini bunyi pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Terlihat kita semua mata di sini dalam sana, pasti ini beda dan pasti tidak sama dengan kehendak Undang-Undang Dasar. Sekarang jangan bohong aja kita. Tapi ya itulah. Ya. Kalau di luar negeri ada nggak sih ambang batas? Yang jadi apa sih nama istilahnya tuh? Ini bisa dikatakan bangga, bisa juga miris ya. Di sistem presidensial, yang menganut sistem presidensial tidak ada ambang batas pencalonan. Semua negara yang menganut sistem presidensial. Wait ya, ini belum final nih pernyataan. Tapi semenjak Indonesia punya ambang batas, menirulah beberapa negara. Contohnya Turki. Jadi negara Cing sudah jadi contoh negara lain. Karena dia melihat di Indonesia enak nih, bisa direkayasa nih kursi pencalonan, ditirulah gitu. Oh, jadi kita pionir. Salah satu pionir.
Ya, ya. Korea Selatan sekarang gitu-gitu ya mau mulai masuk niru gitu. Pakai ambang batas itu. Ambang batas. Sebenarnya kalau pertimbangannya kalau tidak dibatasi, ini di luar dari kecurigaan kita dia pengen mengendalikan ini. Banyak calonnya. Kenapa kalau banyak? Pertimbangannya apa? Kan kalau tetap aja dia akan menang sebenarnya. Saya tanya ke Cing, memang calon presiden banyak salah gitu? Enggak. Di Obama sedang beken sekali dia ketika itu. Sampai orang dunia bicara Obama. Lawannya 21 orang, Cing. Yang nonton di TV memang dua. Karena dua partai terbesar. Tapi calon presiden in the ballot di dalam kertas suara itu 21, Cing. Bahkan di saat kita mau nusuk itu. Iya, ada 21. 21, Cing. Bahkan ada kotak kosongnya. Bukan kotak kosong, apa namanya? Kolom kosongnya. Jadi kalau Cing Adel tiba-tiba mau maju jadi presiden, boleh dia tulis Abdel Akhrian. Nah, itu boleh, siapa aja yang mau milih Abdel, dia tulis namanya Abdel Akhrian. Contoh, Kanye West tahu, Cing? Penyanyi. Iya. Dia pernah maju jadi calon presiden, tiba-tiba sakonya datang, shoot ditulis. Kalau Cing mau contoh lagi, nonton di Netflix soal penjaga kebun binatang harimau. Dokumenter. Dia pernah maju saking bekennya dia di film dokumenter itu, dia ingin maju jadi calon presiden, nulis. Jadi itu berbasis kepada bunyi konstitusi kita dan konstitusi Amerika yang hampir sama. Setiap warga negara punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak itu harus dipenuhi dulu, Cing. Jadi kalau Ferry Amsari ingin maju, saya maju. Apa caranya oleh negara? Tuh ada kolom kosong, silakan. Siapa yang mau pilih Ferry Amsari? Nah, kita dibatasi. Kalau mau maju, nih syaratnya. Syarat harus jadi partai setuju dulu. Yang punya, itu pun partai yang punya 20% kursi di parlemen atau 25% suara sah nasional. Nah, berat jadinya. Jadi makanya saya pernah bercanda di acara Mata Najwa dulu. Saya bilang begini, suatu ketika ada guru TK di Indonesia Timur teriak ke anak-anak TK-nya, anak-anak kalau gede mau jadi apa? Anak-anak langsung jawab, presiden bu, presiden bu. Nah, guru yang baik harus menjelaskan hak warga negara. Hentikan cita-citamu, nah, karena masih ada ambang batas. Jadi gara-gara ambang batas tuh anak-anak Indonesia di Indonesia Timur akan kesulitan menjadi calon presiden. Iya. Jadi sebenarnya apa yang kalau menurut udah Ferry Amsari, apa yang menyebabkan MK tetap kekeh bahwa itu balik ke pertanyaan Cing Abdel yang awal. Iya. MK siapa yang pilih? Tapi ada yang berpihak ke masyarakat nih, yang beberapa keputusan MK yang didukung oleh masyarakat. Ya. Itu ada juga bisa ternyata. Sebenarnya hakim konstitusi itu, Cing, pasti akan masuk dengan persentuhan-persentuhan politik. Sebagaimana juga negara lain, termasuk di Amerika sekalipun. Tetapi begitu mereka jadi hakim, persentuhan politiknya itu yang harus dihilangkan. Di Amerika, cara menghilangkan persentuhan politiknya adalah begitu mereka terpilih jadi hakim agung, mereka menjabat seumur hidup. Jadi, nggak ada urusan. Pokoknya kalau dia meninggal, mengundurkan diri, atau kemudian sakit fisik yang membuat mereka harus pensiun, begitu ya, ya nggak ada yang bisa menggantikan mereka. Seumur hidup dia seumur itu? Hidup. Melekat itu? During good behavior, sepanjang berkelakuan baik. Tiba-tiba dia nampar anak orang, dia akan di-impeach. Jadi untuk hakim agung pun ada proses impeach-nya. Jadi sepanjang mereka berkelakuan baik, mereka akan aman. Nah itu yang membuat relasi politiknya hilang. Ya begitu dia sudah terpilih, ya udah lu
jasa-jasa politik lu nggak dipakai lagi. Nah, di kita sebenarnya ada pendekatan itu, yaitu berusia hingga 70 tahun atau 15 tahun menjabat. Nah, cuman DPR kan suka ngancam. Begitu nggak suka, ubah lagi undang-undangnya. Makanya kejadian ada hakim MK, wakil ketuanya Pak Aswanto, dipecat tiba-tiba aja oleh DPR, oleh Pak Bambang Pacul, dibilang, ya terserah DPR dong. DPR kan sebagai pemegang saham, ya mau ganti direksi. Loh, MK ternyata dianggap perusahaan rupaannya. Jadi itu problematika DPR dan politik kita, semestinya agar pertarungan fair itu, yang paling diutamakan, netralisir dulu kekuasaan peradilan. Sehingga pertarungan politik itu benar. Nah, kita punya ruang politik berbeda. Pastikan bahkan sampai ke pengadilan kita bisa mengintervensinya secara punya politik. Pengaruh, Itu yang merusak. Iya. Kenapa sih bisa seperti ini kalau menurut Huda Ferry Amsari? Kan semangat reformasi kayaknya jauh banget dari ini gitu maksudnya. Kalau saya punya keyakinan satu penyakit kita yang tidak dituntaskan oleh senior 98 ya, yaitu tidak memperbaiki partai politik. Jadi yang lain perbaiki, buat lembaga baru, reformasi sana sini segala macam. Satu hal, tempat pengisian bahan bakarnya yang belum diperbaiki. Jadi sekeren apapun kendaraanmu, kalau tempat pengisian bahan bakarnya bermasalah begitu ya, yang nggak ada gunanya juga keren-keren gitu ya. Karena partai sekarang masalah utamanya apa? Cing merasa di Indonesia ada partai? Ya ada PDIP tuh, ada Partai Golkar. Saya merasa nggak ada partai di Indonesia. Karena memang nggak ada partai. Partai itu adalah kesatuan visi kader, anggota, untuk ideologi yang sama dan memperjuangkan dengan kesepakatan bersama. Itu partai lah, gambaran sederhananya. Emang ada di Indonesia yang begitu? Yang ada kan adalah perusahaan keluarga yang diberi nama partai. CEO-nya adalah pemilik saham. Tapi kan kembali lagi, dibolehkan. Ya kalau boleh dengan cara yang salah ya boleh kesannya. Tapi kalau mau membenahi partai, bahwa ini kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan partai yang benar itu, apapun kebijakan partai atas dasar suara kader. Nah, itu nggak ada di partai kita tuh. Semua ditentukan oleh ketua umum, apa saja partainya. Nah ini mungkin teman-teman partai akan marah, wah ini kritik-kritik partai terus. Enggak, kita malah khawatir kalau partai kita tidak dibenahi segera, akan ada fasenya partai akan timbul masalah besar. Saya bercandanya zaman vivere vericuloso-nya partai. Zaman kehancuran untuk partai. Begitu ketua-ketua umum yang senior-senior ini punya masalah tiba-tiba, itu perebutan kursi kekuasaannya berdarah-darah tuh, Cik. Partai jadi rusak. Padahal kita punya warisan sejarah yang namanya partai yang sangat penting. Nah, kami ingin perbaiki. Catatan penelitian kami mengatakan ya harus perbaiki banyak hal di partai. Partai kita bahkan tidak ada yang punya iuran anggota. PKS katanya ada tuh. PKS mengalami perbaikan. Jadi sebelum ada iuran tetap, nama iuran pasti tetap. Iya. Nah, PKS sudah punya sedekah. Kalau ada masalah PKS punya sedekah. Jauh lebih baik kalau soal sedekah ini dengan partai-partai lain. Ya. Tapi PKS juga punya catatan masalah, misalnya soal kandidasi. Nah, yang menentukan partai pusat, bukan kader di daerah, di bawah. Ya sama aja dengan partai yang lain. Gitu ya. Jadi, ini yang pilkada ya, masalah pilkada ya? Maksudnya, baik pilkada maupun pileg, Cing. Ya maksudnya, kebutuhan-kebutuhan daerah ditentukan oleh pusat. Contohnya pilkada misalnya. Yes, semua. Mau milih wali kota Depok misalnya. Seharusnya kan kader di Depok. Logikanya orang-orang yang ada di Depok, kader di Depok yang paling mengerti Depok. Yes. Tapi itu yang memutuskan adalah pusat. Di Depok taruh yang ini aja gitu. Ya. Walaupun ada suara kader di daerah, ya kemudian tiba-tiba dipotong saja oleh pusat. PKS misal punya mekanisme baik ya kandidasinya. Mereka punya pemilu internal.
Kayak konvensi gitu. Semacam itu. Pemilu mereka putuskan. Tapi kan kalau Dewan Suronya yang bercandaan teman-teman, Dewa Suronya kemudian menentukan lain. N-nya hilang ya. Nah, bercandaan. Iya. Itu bisa berubah situasinya. Jadi ada yang beda, ada yang sangat sama, dan itu tidak baik bagi internal partai. Partai harus berkembang atas dasar suara kader. Itu hampir semua partai punya. Hampir semua partai. Ini mohon maaf ya, siapa sih yang berani bilang ke Pak Prabowo, Pak, Bapak sudah jadi presiden, ganti dong jadi ketua umum. Besok pagi dipecat itu, Pak. Partai PAN, ini adiknya Mas Raffi Ahmad, Nisa Ahmad, itu benar nggak, Cing? Secara konsep partai. Jadi... Boleh. Pinter banget. Iya. Boleh itu. Kan boleh karena secara undang-undang, tapi tidak benar secara konsep. Karena begini, Cing, dia tidak terpilih, tapi yang nomor 1 dipecat, lalu dia jadi mengundurkan diri. Ya apapun namanya lah ya. Itu kan akhirnya untuk apa kita berpemilu kan? Untuk apa gua milih orang itu? Orang itu. Masyarakat ya. Tahu nggak? Mbak Mulan Jamilah juga tidak pernah terpilih 2019 yang lalu. Dia peringkat kelima. Yang dipecat 4 orang di atasnya. Sebelum sehari diambil sumpah. Pertanyaan besarnya untuk apa kita berpemilu? Di Depok juga ada kasus yang sama, di Makassar ada yang sama. Ada 17 kasus yang sama waktu itu 2019. Yang secara aturan boleh. Ya, demi Cing dan kawan-kawannya boleh, tetapi tidak benar lah. Iya, harusnya ditulis aja sekarang tidak boleh mengundurkan diri. Nah, kan banyak solusi kan? Iya. Kenapa itu tidak jadi pilihan? Lagi-lagi politik yang dominan. Jadi kalau udah kepilih tidak boleh mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap. Sakit, ya ada misalnya, syarat, ada syaratnya lah. Ada syaratnya gitu. Kan mekanisme mereka juga membingungkan, disebut PAW. PAW itu kan pergantian antar waktu. Wong disumpah aja belum sudah diganti. Iya. Kapan antar waktu? Kalau ada PAW pergantian antar waktu harusnya orang-orang yang kepilih gantian. Ini kan masa orang yang kepilih digantiin sama orang yang nggak kepilih gitu. Nah, itu kurang lebih. Dan itu secara aturan boleh. Faktanya boleh. Enggak, oh ya. Kan disumpah dia. Iya. Makanya kalau pakai alasan Cing boleh, sekadar boleh, ya boleh. Boleh. Tapi apakah itu benar, etis atau tidak? Bayangkan orang sudah milih dia, memilih karena dia, tiba-tiba yang muncul lain. Iya. Ini makanya gue suka kepikiran nih, dah. Mungkin ini juga karena kita tuh sering banget dengar kalau politik jangan baper, kalau politik jangan baper. Kalau menurut gue itu simpen aja buat para politisi, antara politisi gitu. Kalau publik harus baper. Harus, jadi mungkin karena ya namanya politik udah nggak usah baper. Jadi akhirnya kita nggak dipikirin sama orang-orang itu gitu. Kenapa? Misal contoh ya, kenapa kita harus baper? Cing pernah kepikiran nggak? Kenapa orang yang kita pilih itu lebih takut kepada ketua partai dibanding kita? Nah, karena dia bisa diganti. Kita milih, tapi yang ganti ketua partai. Tentu akan lebih takut kepada ketua partai. Ada nggak konsep kita bisa milih, kita juga yang berhak menggantikan? Ada. Namanya Californian Democracy. Apa itu? Kita yang milih, kita juga bisa ganti loh. Di kita berlaku? Di kita nggak berlaku. Di kita yang milih, ketua yang kemudian mecat. Jadi ya takutnya kepada ketua. Ini tapi kan kalau kita analogikan balik kepada DPR sama MK juga DPR juga mau ngomong gitu. Orang kita udah capek-capek bikin, kok yang batalin si MK. Ya makanya kan perdebatannya 1803 kan, bahwa mereka yang dianggap tahu hukum karena ini ruang politik. Nah, makanya kalau mau supaya 9 orang ini benar, pilih dong yang benar. Jangan yang nanggung-nanggung, ya ada intervensi politiknya, ada relasi politiknya. Ya, kalau dibalikin ke masalah yang tadi, kalau kita yang milih harusnya secara logika, kesepakatan untuk memecat juga ada di kewenangan untuk memecat tuh adanya di kita. Ada konsepnya tuh, Cing. Jadi misalnya, nih dapilnya daerah ini ya, dapilnya katakanlah 10 orang. Jadi kalau dia dipilih, dia harus mayoritas setengah dari itu ya. Nah, bagaimana menggantinya? Kalau yang mayoritas setengah itu sepakat untuk menggantinya,
Jadi akan ada petisi diisi oleh mayoritas yang setengah itu, ganti deh Cing Abdel. Kita berharapnya dia A, ternyata nggak sesuai. Ya. Tanda tangan resmi di website resminya parlemen, kalau ternyata ganti, akan diganti. Kalau perlu pemilu ulang di wilayah dapil itu. Di negara mana yang udah bikin itu? Itu disebut Californian demokrasi karena pertama kali dikenal di dunia modern di California. Ya. Tapi ada juga di beberapa distrik, bukan distrik namanya, kalau prefecture ya di Ya, Jepang ya. yang kemudian pakai itu. Misalnya Nagoya dan beberapa daerah lain. Saya ingat saya. Banyak negara yang pakai itu juga, Cing. Oh, berarti bisa diterapkan parsial nih? Maksudnya nggak usah di seluruh satu negara. Kalau di Indonesia memungkinkan nggak itu? Kalau di Amerika kan mereka bisa parsial karena federal. Iya. Kalau kita ya memungkinkan, nggak perlu parsial juga. Di beberapa daerah yang memang ingin ganti ya ganti aja. Tinggal dipenuhi syaratnya tadi. Kumpulkan memang petisi. Masalahnya kita kan teknologi ini juga bisa direkayasa. Banyak lah masalah kita, Cik. Baru mau ngomongin si rekap akhirnya ini. Ya, Iya, si rekap kita itu ajaib. Begitu ajaibnya dapat award lagi dari Wah, awardnya itu yang paling ajaib gitu ya. Iya. Oke, udah, terima kasih nih kuliahnya. Sama-sama, Cing. Sangat Ampun, mencerahkan. juga kuliah. Iya, sangat mencerahkan, banyak membingungkan juga, membingungkan sih emang ya. mengesalkan juga. Betul. Akhirnya kita kesel sendiri sama keadaan ini, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena aturan membolehkan. Tapi saya agak percaya satu hal. Apa? Tapi ini bukan pick up the line. Oke. Saya percaya satu hal, kalau teman-teman stand up komedian, para komedian terlibat, pendidikan politik, kesadaran politik akan jauh lebih baik. Karena, mohon maaf, Anda itu dicintai publik. Jadi mohon manfaatkan ini forum untuk mendidik publik dan publik tersadarkan. Biar tambah berat beban lucing. Terus untuk apa hal itu, Tata? Ya. Oke, makasih. Makasih, Udah, Cing. Ferry. Makasih. Sehat selalu. Sehat Mudah-mudahan terus mencerahkan Amin. bangsa ini. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.